Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Happy Valentina. Untuk NIM saya di 12 211 21161. Pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya atau PPT saya, yaitu yang berjudul Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntansi pada salah satu PT Bank Mega. Yaitu untuk topiknya di sini saya mengambil itu membahas tentang isu etika profesi akuntansi di sektor akuntansi perbankan melalui studi kasus, yaitu Bank Mega. Baik, untuk selanjutnya itu ada latar belakang, yaitu profesi akuntansi memiliki peranan penting dalam menjaga kepercayaan publik, kasusnya di sektor perbankan. Kode etik profesi akuntansi menjadi pedoman agar akuntansi bertindak jujur, objektif, dan profesional. Jika terjadi pelanggaran, dampaknya tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga pada masyarakat dan stabilitas keuangan. Selanjutnya itu profit singkat suatu PT Bank Mega, yaitu PT Bank Mega Tbk adalah salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Bank Mega merupakan Bank Mega beroperasi di bidang jasa keuangan dan berada di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Sebagai lembaga keuangan, Bank Mega dituntut menerapkan good corporate governance dan etika profesi secara ketat. Kode etik akuntansi Indonesia itu kan meliputi ada beberapa, yaitu ada integrasi, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan perilaku profesionalnya juga. Untuk selanjutnya kan ada pengertian, yaitu kode etik profesi akuntansi. Kode etik profesi akuntansi adalah seperangkat prinsip moral dan profesional yang mengatur perilaku akuntansi. Kode etik ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Tujuannya untuk menjaga integritas profesi serta melindungi kepentingan publik. Pelanggaran kode etik profesi akuntansi di PT Bank Mega ditunjukkan dari lemahnya penerapan integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Akuntan seharusnya kan menyajikan informasi keuangan secara jujur, independen, dan sesuai aturan yang ada. Pelanggaran etik berdampak pada turunnya kepercayaan publik, resiko sensasi OJK, serta kerugian reputasi suatu perusahaan. Jadi, oleh karena itu, penerapan kode etik, pengendalian internal, dan good corporate governance harus diperketat untuk mencegah pelanggaran yang serupa. Nah, untuk selanjutnya itu ada prinsip-prinsip kode etik akuntansi, yaitu meliputi untuk yang pertama itu yang saya sebutkan tadi. Integritas itu kan kita harus bersikap jujur dan tegas. Dan objektivitas itu kita bebas dari benturan kepentingan. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kerahasiaan, jadi kita itu harus menjaga informasi klien ataupun suatu nasabah. Selanjutnya itu perilaku profesional, itu kita harus patuh pada hukum dan regulasi, dan kita harus menaati tata tertib yang ada di suatu perusahaan yang kita nemui. Untuk selanjutnya itu ada gambaran suatu kasus gitu. Jadi kalau di PT Bank Mega sendiri, ini kasusnya itu yang berkaitan dengan PT Bank Mega itu menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan tata kelola dan pengendalian internal. Terdapat indeksi pelanggaran prosedur yang seharusnya dijalankan secara profesional. Dalam konteks tersebut, akuntan dan manajemen memiliki peranan penting dalam mencegah
pelanggaran. Seperti itu. Untuk gambarannya itu kan merupakan bergerak. Nah, jadi suatu Bank Mega itu kan bergerak dalam bidang jasa dan perbankan, diawasi oleh OJK dan juga Bank Indonesia, tentunya di naungan Bank Indonesia. Seperti itu untuk gambarannya. Untuk salah satu bentuk pelanggaran kode etik. Kalau untuk pelanggaran kode etik itu antara lain itu tidak menyajikan informasi secara jujur, kurangnya objektivitas dalam pelaporan keuangan, kelalaian dalam menjaga prinsip kehati-hatian, dan tidak patuh terhadap standar akuntansi dan regulasi. Jadi kan seperti itu. Dan juga bisa juga berdasarkan pemberitahuan regulasi pelanggaran yang dapat berkaitan dengan kode etika akuntansi itu adalah kekurangannya transportasi dan dalam pelaporan keuangan, kelemahan pengendalian internal, ketidaksesuaian penyajian laporan. Jadi kita kan harus disesuaikan untuk pelaporan. Jadi pelaporan antara A dan B kita harus disesuaikan, disamakan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi antara kesalahan A dan kesalahan B gitu. Jadi kita harus disinkronkan ataupun kita harus dicari secara hati-hati perlahan untuk mengetahui kasusnya itu di mana gitu, untuk pelanggarannya itu di mana. Jadi kita kan harus saling komunikasi kuncinya. Untuk selanjutnya itu prinsip kode etik yang dilanggar. Kalau untuk prinsip integritas yang dilanggar ketika informasi keuangan tidak disajikan secara benar. Prinsip objektivitas dilanggar jika terdapat konflik kepentingan. Dan juga yang terakhir itu prinsip perilaku profesional dilanggar ketika akuntan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Jadi kalau dijelaskan ulang ya, kalau untuk integritas itu informasi keuangan tidak disajikan secara jujur dan lengkap. Jadi kalau kita itu tidak tahu untuk kejelasannya secara tidak terbuka, kita kan pasti ada simpang siur nih antara berita A dan berita B. Jadi kita harus disesuaikan. Jadi kita harus menyampaikan itu secara jujur dan secara yang benar-benar terjadi secara runtut dan lengkap. Kalau untuk objektivitas itu kan adanya potensi konflik yang kepentingan itu. Kalau untuk perilaku profesional tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan perbankan. Jadi kita kan tidak mengikuti rules yang ada. Jadi kita itu luar jalur seperti itu. Untuk selanjutnya itu dampak pelanggaran kode etik. Nah, di sini kan dijelaskan nih dampak pelanggarannya. Itu kan untuk contohnya tuh seperti sanksi dari regulator yaitu OJK, terus menurunnya kepercayaan masyarakat, otomatis masyarakat tidak percaya dong karena udah ada beberapa pelanggaran gitu. Jadi kan masyarakat tuh mau percaya lagi ke suatu bank itu kan susah nih. Kita kan susah nih untuk cari kepercayaan pada masyarakat agar masyarakat tuh berbalik lagi ke kita seperti itu. Terus resikonya hukum dan finansial, citra negatif terhadap profesi akuntan seperti itu. Jadi kan sama aja suatu perusahaan itu berisiko mendapatkan sanksi dan request seperti OJK. Selain itu juga dapat terjadi kerugian finansial serta penurunan reputasi perusahaan. Jadi kan reputasinya perusahaan Bank Mega ini otomatis akan turun secara perlahan ataupun turunnya secara tragis, ibaratnya turunnya langsung ke bawah gitu deh. Gitu. Untuk selanjutnya itu tinjauan etika profesi. Untuk tinjauannya itu secara etika profesional, akuntan wajib bertindak independen dan bertanggung jawab. Pelanggaran etika menunjukkan lemahnya profesionalisme dan moral. Oleh karena itu, etika menjadi fondasi utama dalam profesi akuntansi.
Jadi kalau upaya pencegahannya itu kita harus menerapkan good governance, terus penguatan sistem pengendalian internal, audit internal dan eksternalnya secara independen, dan pelatihan kode etik profesional secara berkala. Terus upaya pencegahannya seperti itu tadi. Kalau untuk peranan akuntansi itu akuntan harus menjadi integritas dan independen. Akuntan wajib mematuhi standar akuntansi dan kode etik profesi. Jika menemukan pelanggaran, akuntan dapat menggunakan mekanisme whistleblowing seperti itu. Jadi kan sama saja, kita harus menjagakan integritasnya itu seperti apa. Terus kita harus melaporkan penyimpangan secara profesional, mematuhi standar akuntansi dan kode etik pastinya. Terus mengutamakan kepentingan publik. Jadi kita tidak boleh mementingkan ke pribadi kita. Jadi kita harus mementingkan publik ataupun masyarakat yang ada. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu untuk kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya itu, kode etik profesi akuntansi sangatlah penting dalam dunia perbankan. Kasus di PT Bank Mega ini menjadi pembelajaran agar pelanggaran etik itu tidak berulang. Penerapan etika dan good corporate governance harus diperkuat demi menjaga kepercayaan publik atau masyarakat, seperti itu. Jadi kita harus mementingkan nih, seperti akuntan memiliki tanggung jawab moral dan profesional. Kepatuhan kita terhadap kode etik menjaga kepercayaan publik, gitu. Jadi kita janganlah melanggar etika yang dapat menimbulkan dampak serius untuk kedepannya, seperti itu. Baik, sekian untuk presentasi yang saya buat di suatu PT Bank Mega. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.